Sonora FM Partoh KG Radio Network. Selamat siang sahabat Sonora. Untuk Anda yang mendengarkan kami di Pesona Indonesia edisi hari ke-8 di bulan April 2022. Dan seperti biasa, kalau sudah masuk hari Jumat, artinya Pesona Indonesia jam pertama bersama Bentara Budaya. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Pasti sahabat Sonora sejak kecil, SD lah, TK belum, sejak SD sampai masuk usia SMP, SMA pun juga pasti masih diajak untuk membuat puisi. Dan juga sahabat Sonora, yang namanya puisi itu kan pasti sudah tidak asing bagi semuanya. Dan sahabat Sonora, yang namanya puisi itu memang sudah dikenalkan sejak dulu sampai sekarang. Jadi sahabat Sonora, pastinya Anda di Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya edisi kali ini, Anda akan sangat semakin dekat dengan puisi karena sudah bergabung bersama saya seorang penyair dan juga pegiat literasi yang karya-karyanya pun pasti sebagian dari Anda sudah pernah membaca atau mungkin melihatnya. Saya saat ini sudah tersambung bersama seorang penyair dan juga pegiat literasi, ada Mbak Ama Ahmad. Selamat siang Mbak Ama. Selamat siang Mas Arya. Baik Mbak Ama, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Puasa lancar Mbak Ama? Lancar. Oke, ini Mbak Ama posisi baru di mana Mbak? Saya di Banggai, Sulawesi Tengah. Bagaimana suasana puasa di sana Mbak? Ini pasti selalu hal yang menyenangkan ketika bisa puasa di kampung halaman ya? Iya, ya seperti biasa ramai pas sore hari dan riuh pas sahur itu. Ini ya orang-orang pada ngebanganin sahur ya Mbak iya, ya? Mudah-mudahan puasa lancar sampai hari ke-30 nanti ya Mbak Ama ya. Amin. Nah Mbak Ama, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan ke sahabat Sonora dan juga pastinya para pemirsa YouTube Sonora dan juga Bentara Budaya, bahwa Mbak Ama Ahmad ini merupakan seorang penyair dan juga pegiat literasi. Mbak Ama, kalau membicarakan terkait karya-karyanya ini bisa dihitung nggak Mbak? Sudah ada berapa banyak? Atau saking banyaknya sudah ada berapa ya? Sebenarnya kalau untuk antologi bersama itu sudah cukup banyak ya. Tapi saya nggak hitung lagi. Oke. Tapi kalau untuk buku tunggal karya saya pertama itu baru satu, judulnya Keterampilan Membaca Laut. Oke. Nah, dengan banyaknya karya yang kemudian sudah dirilis oleh Mbak Ama sampai berhasil akhirnya mempunyai satu buku dari karya Mbak Ama, kita kembali lagi kepada saat Mbak Ama masih kecil. Mbak Ama waktu itu sejak lahir memang sudah lahir dari lingkungan yang sangat menyukai literasi atau seperti apa Mbak? Tidak juga ya. Saya lahir dari orang tua biasa, ayah saya bekerja, ibu saya bekerja juga. Tapi memang ayah saya selalu membelikan saya buku ataupun majalah, ataupun dia juga berlangganan majalah untuk dibaca. Jadi saya terbentuk sendiri di rumah membaca buku begitu. Kadang-kadang kalau dia membelikan saya buku, dia meminta saya menceritakan ulang buku itu. Oke. Jadi saya harus ada di depannya dan cerita bukunya tentang ini. Dan jadi dari kecil memang terbiasa membaca. Itu dari usia berapa Mbak Ama? Ingat nggak itu pada saat itu usia berapa? Itu kayaknya SD ya. SD saya sudah mulai membaca koran. Saya sudah mulai koran-koran yang terbit di Jakarta. Hari ini misalnya tiba di tempat kami sehari atau 2 hari berikutnya kan. Jadi itu koran-koran itu yang saya baca. Suara Pembaruan kalau tidak salah, Kompas dan lain-lain. Itu yang saya baca. Berarti iya. Berarti memang sudah sejak kecil, sejak SD oleh orang tuanya sangat sangat diajak untuk sangat dekat dengan buku dan juga membaca. Nah, pada saat masuk usia sekolah SD itu bagaimana dengan perjalanan Mbak Ama di sekolah? Apakah juga Mbak Ama pernah menulis sebuah cerita atau tulisan apapun pada bangku sekolah dulu Mbak? Iya, kalau di SD ketertarikan awal puisi itu di SD. Jadi ada kawan yang membacakan puisi dan saya tertarik tentang
puisi yang dia bacakan itu. Dan kemudian saya bertanya pada ibu guru, dan ibu guru menjelaskan bahwa penulisnya ini dan ini. Jadi cukup menyenangkan di masa SD itu. Tapi saya belum mampu menulis puisi. Saya baru suka mendengarkan puisi. Tetapi pernah sekali saya diikutkan untuk lomba di menulis atau mengarang cerita pendek di SD. Itu saya yang saya lakukan di SD. Kemudian ya masa SMP sama seperti lain-lainnya. Kembali menulis puisi itu di masa SMA. Saya ingat waktu itu ada seorang tokoh atau apa yang meninggal begitu, yang wafat, kemudian saya menulis puisi. Juga setelah itu di sekolah kami punya majalah dinding sekolah zaman itu, dan saya menulis puisi untuk majalah dinding sekolah gitu. Oke. Itu merupakan perjalanan yang luar biasa karena memang sudah sejak SD kemudian berlanjut hingga SMA terus menulis. Ada sebuah cerita yang menarik. Mbak Ama ini juga ternyata sangat menyukai karya sastra. Betul Mbak Ama? Iya. Kenapa karya sastra Mbak? Karena kalau seperti yang Haria tahu ya, anak kecil kan biasanya pada saat SD terutama sukanya cerita dongeng, kemudian juga cerita yang fantasi. Berbeda dengan Mbak Ama, sejak SD sudah suka dengan sastra. Kenapa karya sastra Mbak Ama? Pertama itu saya sukanya karena di tempat kami tidak ada toko buku ya, jadi mengenal nama sastrawan itu dari buku-buku bahasa Indonesia, buku cetak bahasa Indonesia. Jadi saya mengenal Hairil Anwar, kemudian oleh SMP atau SMA atau kuliah saya sudah membaca N. Hadini dan seperti itu. Saya tertarik membaca sastra karena buat saya itu semacam apa ya, dari puisi itu semacam oase begitu saat membaca, rekreasi kecil. Kita tidak beranjak kemana-mana, tetapi kita dibawa kemana-mana. Berarti bisa disimpulkan ketika Mbak Ama membaca sebuah puisi atau karya sastra itu tidak hanya sekedar membaca, namun juga imajinasi dan juga pikirannya pun ikut terbawa dalam tulisan tersebut. Iya, pastinya. Oke. Itu sahabat Sonora yang menjadi salah satu kunci jika Anda ingin bisa menikmati karya-karya sastra. Tapi berbicara terkait karya sastra, kemudian puisi-puisi dan kegiatan literasi bersama Mbak Ama Ahmad, nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya Mbak Ama. Kita break dulu. Iya. Dan juga sahabat Sonora, pastinya perbincangan bersama Mbak Ama Ahmad, seorang penyair dan juga pegiat literasi, masih akan kita lanjutkan di Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya sampai nanti pukul 15. Jadi pastikan sahabat Sonora terus bergabung bersama kami hanya di Radio Sonora Network dan juga di YouTube Sonora FM dan Bentara Budaya. Tetap bersama kami di Sonora Network. Semarak Ramadan Sonora. Nyadran atau disebut nyekar merupakan tradisi khas masyarakat Jawa ketika mendekati bulan puasa Ramadan. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu strada yang berarti keyakinan. Masyarakat Jawa memaknai nyadran dari kata sadra, yang berarti ruas Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan datang, yang ditandai dengan tradisi membersihkan makam keluarga dan juga kerabat. Masyarakat Jawa masih banyak yang melaksanakan tradisi ini. Di area makam umum, biasanya akan ramai dikunjungi keluarga yang datang untuk membersihkan makam-makam keluarga atau orang tua mereka, sambil menaburkan bunga dan juga berdoa. Menyusun playlist lagu-lagu sendiri dan didengarkan sendiri? Itu sih biasa. Menyusun playlist lagu-lagu kesukaan dan diputar di radio untuk didengarkan banyak orang, itu baru keren. Yuk, ikutan program Playlist Indonesia Pilihanmu. Caranya, buka link bit.ly/playlist Indonesia Pilihan. Kemudian, tuliskan 12 daftar lagu Indonesia Pilihanmu dari tahun 90-an sampai saat ini. Link juga bisa dilihat di bio sosial media Sonora ya. 4 playlist yang terpilih akan diputarkan di acara Pesona Indonesia hari Sabtu dan Minggu dari pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat di Sonora FM, part of Kompas Gramedia Radio Network.
Informasi lebih lanjut, cek di sosial media Sonora, Instagram dan Twitter @SonoraFM92, Facebook Radio Sonora Jakarta. Playlist pilihanmu, saatnya tentukan playlistmu sendiri di Sonora. Sahabat Sonora, tahukah Anda? Sebagian besar volume sampah di Indonesia berasal dari kategori sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Padahal, telah banyak himbauan dan aturan berkaitan tentang pengurangan penggunaan plastik yang dilakukan pemerintah. Namun, hasilnya masih belum terlihat hingga sekarang. Yuk, kita mulai pengurangan sampah plastik dari diri sendiri dengan membiasakan membawa botol minum atau tumbler sendiri. Tumbler yang kita bawa sendiri bisa membantu mengurangi timbunan sampah plastik dan tentu saja bisa lebih berhemat karena Anda tidak perlu lagi membeli minuman kemasan. Demikian pula ketika Anda akan pergi membeli makan dan membungkusnya pulang. Serahkan kotak bekal kosong yang Anda bawa dari rumah. Kurangi penggunaan styrofoam karena bahan ini sulit sekali untuk didaur ulang. Stop penggunaan plastik mulai sekarang. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya. Dan saat ini pun saya masih bersama Mbak Ama dengan nama lengkapnya Mbak Ama Ahmad, seorang penyair dan juga pegiat literasi. Tadi di sesi sebelumnya Mbak Ama sudah menceritakan bahwa sejak kecil sudah dekat dengan karya-karya literasi. Mulai dari membaca koran ya Mbak Ama ya, membaca koran, kemudian juga membaca buku-buku hingga tertarik dengan membaca sastra. Dan tadi pun juga Mbak Ama pernah menceritakan pernah mengikuti lomba juga yang mendapatkan penghargaan. Tapi tahukah Anda sahabat Sonora, kecintaan Mbak Ama terhadap karya-karya literasi, kemudian ke puisi-puisi, tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk Mbak Ama membaca, kemudian tahu isinya. Tidak hanya sekedar Mbak Ama kemudian mengikuti lomba, kemudian bisa memenangkan perlombaan tersebut. Tapi Mbak Ama pun juga sangat ingin masyarakat Indonesia juga mencintai karya-karya literasi. Mbak Ama, disebutkan Mbak Ama ini pernah membuat sebuah yayasan gitu. Bukan membuat, sebagai ketua. Ditunjuk sebagai ketua di Yayasan Babasal Mombasa dan juga menjadi ketua perkumpulan Puan Seni Indonesia yang menjadi wadah para seniman perempuan dan juga pastinya ini supaya masyarakat cinta dengan literasi-literasi. Sebelum saya tanya terkait kegiatan-kegiatan dalam yayasan tersebut, saya penasaran, Mbak Ama kenapa apa yang membuat Mbak Ama ingin sekali masyarakat Indonesia itu cinta dengan literasi? Apa yang Mbak Ama lihat dengan masyarakat Indonesia, Mbak? Kalau bicara soal Indonesia mungkin terlalu besar ya. Oke. Saya bicara soal kegiatan saya di Yayasan Babasal Mombasa bersama kawan-kawan kami. Kami bergerak memang untuk literasi, pendidikan, dan kebudayaan. Dan kenapa kemudian ruang itu kami buat itu untuk agar kawan-kawan di tempat kami bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama saya mengatakannya belajar karena setiap orang belajar dari orang lain dan orang lain belajar dari orang lain gitu. Jadi itu merupakan ruang berkumpul yang menghimpun kawan-kawan yang dari berbagai latar belakang yang tertarik untuk bergerak di bidang literasi, pendidikan, dan kebudayaan. Tentu saja ini kerja-kerja kemanusiaan karena kami tidak digaji dan lain sebagainya begitu. Dan ini menjadi, kalau saya boleh cerita, banggai itu awalnya tiga banggai. Ada banggai awalnya satu, tapi kemudian karena pemekaran dimekarkan menjadi 3 banggai. Dan itu upaya lain lagi dari Babasal Mombasa untuk mengajak kawan-kawan di bangga yang di pulau, di kepulauan dan di laut untuk sama-sama belajar bersama. Kami di yayasan ini ada debut pertama untuk menghimpun 3 banggai ini, namanya Akademi Sastra Banggai, residensi virtual selama 7 bulan yang nantinya bukunya akan diterbitkan di Festival Sastra Banggai. Dari tiga banggai ini kami menyeleksi 14
anak-anak muda yang tertarik menulis esai, cerpen dan puisi begitu. Jadi kami berharap setelah akademi ini selesai, residensi virtual ini selesai, mereka akan kembali ke tempatnya dan menjadi semacam kawan literasi buat kawan-kawan lainnya begitu, dan mengakrabkan akses buku kepada teman-teman. Masalah utama di Banggai itu sebenarnya akses ya, tapi akses buku begitu, karena ke buku saya harus beli buku di luar dan pesan dengan ongkos kirim yang lumayan besar begitu. Jadi biasanya kami menyiasatinya dengan beli sama-sama, atau ada kawan-kawan dari penerbit yang kemudian juga mengirimkan buku untuk perpustakaan kami. Oke. Mengembalikan buku-buku secara tidak langsung gitu ya, karena memang tadi yang disampaikan oleh Mbak Ama, aksesnya memang seagak PR, apalagi untuk pengiriman buku-buku. Nah, kemudian kegiatan ini sudah diinisiasi sejak kapan, Mbak? Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti membuka lapak buku di taman-taman itu sudah dimulai sejak 2016, membuat seminar-seminar kecil tentang budaya juga 2016. Tapi kerja-kerja itu sifatnya kolektif, dan di antara masa kerja 2015-2016 kami berpikir untuk kemudian mengadakan Festival Sastra Banggai, sebuah perayaan sastra di Banggai tentunya, yang menurut orang-orang bahwa ini perayaan yang cukup nekat dan gila, karena kalian mengadakan festival di sebuah tempat yang jauh dari akses buku dengan orang-orang yang tidak mengenal penulis dan buku-buku yang cukup baik. Jadi sebenarnya Festival Sastra Banggai juga ruang belajar. Kami mendatangkan orang-orang dari luar untuk hadir di sesi-sesi festival. Kemudian malamnya kami menghadirkan pertunjukan-pertunjukan dari seniman-seniman di sini, sehingga memadukan sastra dan budaya. Luar biasa. Berawal dari mendapatkan respon orang-orang dengan tanda tanya, memang bisa gitu kan untuk membuat sebuah festival, apalagi dengan akses yang jauh. Kemudian juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ama, keterbatasan sumber daya manusianya, berhasil menjadi sebuah festival ini sejak tahun 2017 kalau tidak salah. Iya, sejak tahun 2017. Pesertanya dari mana saja Mbak sejauh ini? Jadi sejauh ini karena kami satu-satunya yang berani bikin festival di Sulawesi Tengah, jadi pesertanya ada dari Palu, ibu kota provinsi kami, ada dari Parigi, semua rata-rata pegiat literasi dan orang-orang yang menyenangi literasi. Kemudian ada dari Fakultas Ilmu Budaya Gorontalo, mereka setiap tahun meluangkan waktu untuk hadir di Festival Sastra Banggai, dan tentu saja kawan-kawan dan saudara lainnya di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut begitu. Tapi kalau penulis-penulis yang datang tuh lebih beragam sih sebenarnya, ada yang dari Jakarta, dari Jogja, dari Makassar. Kami mencoba memberi baru berfestival bagi orang-orang di sini. Festival tidak hanya musik dan pertunjukan, tetapi juga sebuah ruang belajar besar yang bisa diakses dengan gampang. Wah, luar biasa. Saya suka banget dengan quote terakhirnya tadi. Festival tidak hanya musik saja, tapi festival literasi pun bisa diselenggarakan. Toh ini juga manfaatnya sangat bagus, terutama untuk generasi-generasi saat ini. Nah, tadi Mbak Ama juga sempat menceritakan kegiatan di sana ada diskusi, kemudian juga sharing. Kalau kelas-kelas seperti kelas menulis gitu, apakah juga diselenggarakan di festival tersebut? Iya, di festival tersebut diselenggarakan kelas menulis, tapi bahkan kami juga menyelenggarakan kelas menulis ketika ada tamu yang datang ke Luwuk dan kami tahu dia penulis, kami mengundang dia, meminta dia untuk mengajarkan tulis menulis. Seperti waktu itu ada seorang kawan, Windy Aristanti, traveler, dan saya sudah berkawan dengan dia sejak 2011 mungkin. Jadi dia datang ke Banggai untuk
penelitian, ke Banggai Kepulauan untuk penelitian. Saya meminta dia atau langsung menodong dia untuk memberikan kelas menulis perjalanan, karena dia adalah seorang penulis traveler kan. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya masih menemani Anda di pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, dan juga pastinya masih menemani kita semua ya, Mbak Ama Ahmad, seorang penyair dan juga pegiat literasi. Tadi di sesi sebelumnya udah Haria senggol sedikit ya Mbak Ama, boleh dong membacakan salah satu yang ingin dibacakan kepada sahabat Sonora dan juga siapapun yang menyaksikan kita pada siang hari ini di YouTube Sonora FM dan juga Bentara Budaya. Judulnya yang pengen dibacakan pada siang ini apa Mbak Ama? Kebetulan ini catatan di handphone saya. Ini salah satu puisi yang akan masuk dalam buku yang akan terbit nanti. Jadi saya judulnya belum saya bocorkan, tapi ini salah satu puisi yang akan masuk di buku itu. Silahkan Mbak Ama. Iya. Bahasa kita. Setiap kata-kata dariku memiliki pertanyaan yang tidak diucapkan. Kita berdua tahu kapan adalah janji temu yang menutup, dan ciuman yang tak begitu panjang tetapi cukup membuat mabuk. Kau dan aku menyukai semua kata yang menuruti keinginan dan membenci kalimat yang hanya memiliki kemampuan meminta maaf untuk segala ketidakmampuan. Kita menukar ucapan selamat pagi dan meletakkan banyak semoga untuk setiap hari yang tidak pernah sempurna seperti bayangan dalam kepala. Peramai rindu seringkali tidak bisa ditebak. Ia tidak bisa pulas, tetapi pandai menutup mata dan berpura-pura. Ia lihai menyakiti diri sendiri dengan menanam pikiran buruk. Tetapi kita tidak pernah menanggalkan dan meninggalkannya. Perihal jauh, kita membenci apapun yang menciptakan jarak, seperti leluconku yang tidak membuatmu tertawa, atau jawabanmu yang membuatku menyesal mengucapkan pertanyaan. Kita memesan tidur dengan ucapan selamat tidur, yang menyesal menjadi dirinya karena tak mampu membuat lenganmu memelukku dari belakang, dan tanganku mengeratkannya dengan sungguh. Tak ada yang benar-benar paham, begitu juga kau, begitu juga aku. Tetapi kita terus-menerus saling menyambut. Terima kasih. Wah, ini kalau Haria nangkap sedikit kisah seseorang yang galau, bukan sih Mbak Ama? Iya, sebenarnya sih bahasaan sepasang kekasih. Mbak Ama, ini kan sebentar lagi akan merilis buku keduanya. Biasanya Mbak Ama dalam mengumpulkan karya-karyanya seperti itu membutuhkan waktu berapa lama, Mbak? Tidak tentu ya, karena kan karya-karya itu akan dipilih oleh editor, kira-kira mana yang sesuai dan mana yang tidak. Jadi biasanya sih dari 2019 ke 2022 ini ya mungkin sekitar 2 tahunan ya, saya mengumpulkan beberapa puluhan atau hampir 100 puisi begitu. Oke, 100 puisi. Mungkin beberapa di antaranya seperti yang tertulis dalam sebuah informasi Mbak, ada yang menyebutkan puisi-puisi Mbak Ama ini sangat dekat dengan idiom laut kampung halamannya. Nah, ini seperti apa maksudnya Mbak? Sangat dekat dengan idiom laut kampung halamannya yang berada di Banggai sana. Iya. Sebenarnya bukan hanya tentang laut, tetapi memang buku pertama itu atau saya juga penulis cerpen, itu saya menulis hal-hal yang dekat. Hal-hal yang dekat itu adalah hal-hal yang saya ketahui, yaitu tempat tinggal saya, peristiwa-peristiwa di sekitar saya, dan sebagainya. Dan di keterampilan membaca laut, istilahnya seperti orang-orang bilang saat membacanya mereka seperti bermain ombak. Ada air-air laut yang memercik di kaki mereka, yang kemudian menjadi sebuah koleksi bacaan yang menurut mereka bagus begitu. Jadi saya menulis laut karena saya dekat dengan laut. Halaman depan kota ini adalah laut, halaman belakangnya adalah pegunungan-pegunungan. Jadi ini seperti apa ya?
saya menulis hal-hal yang dekat saja dan hal yang saya ketahui, seperti tidak hanya melulu tentang laut, tetapi saya menulis satu puisi. Beberapa pekan lalu kami punya acara malam puisi, dan kemudian 2 orang membacakan puisi yang sama yang judulnya Bangkir Yang. Di situ saya menulis tentang hutan lindung di kawasan kami yang kemudian menjadi tempat pelepas liaran maleo. Hutan lindung itu kemudian menjadi semacam semacam terhimpit di antara industri-industri yang bertumbuh di sekitarnya. Jadi di antara hutan lindung itu ada banyak industri-industri migas yang bertumbuh, industri migas, industri gas alam, industri amoniak dan sebagainya. Jadi keberadaan hutan lindung itu ada di tengah-tengah gemuruh industri. Saya menulis tentang itu satu. Yang kedua, saya juga menulis tentang persaudaraan. Satu puisi pendek yang judulnya Monto Lutusan, atau artinya persaudaraan. Sebenarnya karena saya percaya ketiga banggai ini, banggai laut, banggai kepulauan, dan di banggai tempat saya berada adalah satu kesatuan begitu. Laut dalam hal ini, dalam puisi ini bukan sebagai pemisah, tetapi justru sebagai pemersatu gitu. Ketika kita akan berkunjung ke saudara, kita akan menaiki kapal laut dan sebagainya. Jadi laut bukan pemisah, ia justru pemersatu dari satu tempat ke tempat lain. Okay. Itu yang saya tulis. Sekaligus ingin mengenalkan seperti ini loh banggai melalui tulisan-tulisannya Mbak Ama. Tapi dari sekian banyak karya Mbak Ama, inspirasi-inspirasi ini datang dari siapa Mbak Ama? Ada sosok yang menjadi idola Mbak Ama ketika menulis puisi atau menjadi acuan gitu? Saya sangat, kalau banyak menyukai karya-karya orang, tapi yang paling saya sukai dan kemudian menjadi semacam tempat saya belajar secara tidak langsung itu puisi-puisi dari Gunawan Muhammad dan Aan Mansur. Itu yang paling tidak mempengaruhi tapi menjadi inspirasi sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Jadi saya belajar lewat mereka begitu, lewat puisi-puisi mereka. Oh, begini. Mungkin ini relatif ya, karena saya menyukai puisi-puisi mereka, jadi saya belajar lewat itu. Mungkin penyair lain belajarnya lewat puisi lain dan sebagainya begitu. Di dunia ini kan tidak ada hal-hal yang begitu baru sebenarnya, hanya pengulangan-pengulangan. Jadi belajar menulis itu ya dari hal-hal yang diulang-ulang begitu. Oke, Mbak Ma, nanti kita masih ada satu sesi lagi di sesi selanjutnya. Kita break dulu ya Mbak ya. Iya. Dan juga sahabat Sonora, pastinya perbincangan bersama Mbak Ama di Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya masih akan kita lanjutkan. Tetap bersama kami hanya di Sonora Network. Tetap bersama kami di Sonora Network. Mau dapat berita terkini? Pemerintah tidak akan kurangi target pemberian vaksin COVID-19. Update informasi lalu lintas dari Cawang, Taman Mini Cibubur, Bogor, dan lagu-lagu hits yang akan menghibur Anda di sore hari. Simak Sonora hari ini, Senin sampai Jumat pukul 16 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Sebagai bagian dari Citizen Journalism, Anda juga dapat berpartisipasi menyampaikan update informasi lalu lintas atau informasi penting lainnya yang akan kami bagikan setiap saat. Sonora hari ini hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. On this day, what happened today in history? Kurt Cobain, musisi yang sangat berbakat dan pentolan dari grup band Nirvana yang sangat terkenal di era 90-an, ditemukan meninggal di rumahnya pada hari Jumat, 8 April 1994. Hasil otopsi memperkirakan dia telah meninggal pada 5 April 1994, yang kemudian resmi dipakai sebagai tanggal untuk memperingati kematiannya.
Kurt Cobain ditemukan tewas di atas garasi rumahnya di Lake Washington, Seattle oleh seorang pekerja listrik, Gary Smith. Smith tiba pagi itu untuk memasang lampu keamanan ketika melihat jasad Cobain terbaring di dalam rumahnya. Smith menemukan catatan dan pena yang tergeletak di pot bunga di dekat tubuh Cobain. Sebuah senapan yang dibeli untuk Cobain oleh Dylan Carlson ditemukan bersandar di dada Cobain. Kabar G20. Pulih bersama, pulih semakin kuat. Presidensi G20 yang dipegang Indonesia pada tahun 2022 membawa beberapa dampak positif bagi Indonesia. Yang pertama, menciptakan kontribusi 533 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,6 triliun rupiah pada PDB Indonesia. Kemudian peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 sampai dengan 3,6 juta dan juga 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru. Gelaran ini juga melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang, serta mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan kegiatan ekspor-impor yang tumbuh pesat. Dampaknya, penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18%, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24%, serta penerimaan negara bukan pajak diperkirakan akan tumbuh lebih dari 23%. Kabar G20. Pulih bersama, pulih semakin kuat. Persembahan Radio Sonora. Gak usah sedih, gak usah galau sahabat Sonora. Biar tiap malam gak ngerasa sendiri, dengerin aja Radio Sonora. Dari pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat, Anda bisa minta lagu favorit untuk diputarkan dalam program AMKM. Dari pukul 22 sampai 24, perluas wawasan musik dengan ragam acara khusus musik. Sonora Country Night di hari Senin, The Legend di hari Selasa, 80s to 90s di hari Rabu, 90 Fest di hari Kamis, Yesterday Once More di hari Jumat, Rockvolution di hari Sabtu, dan Jazz Soul R&B di hari Minggu. Anda juga akan dimanjakan musik-musik pilihan berkualitas dari berbagai genre tersebut setiap malamnya. Music, it is not only to hear, it is to feel. Sekarang bisa dengerin Radio Sonora kapan aja dan di mana aja lewat aplikasi Joox. Supaya hari-hari kamu selalu cerah, simak ragam acara terbaik yang kami persembahkan untuk menemani Anda dan keluarga Anda. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung di Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya di pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sudah banyak cerita yang kita dengarkan dari seorang penyair dan juga pegiat literasi dari Banggai, Mbak Ama Ahmad. Tadi pun sudah disampaikan beberapa karyanya dan juga salah satu proyeknya dalam waktu dekat ini. Tapi tahukah Anda sahabat Sonora, karya-karya Mbak Ama yang sudah dibuat sejak masih di bangku sekolah dulu hingga saat ini banyak menorehkan prestasi. Mbak Ama yang nyebutin dong, masa saya sih yang nyebutin. Karya-karya ini sudah mengantarkan dan juga berhasil mendapatkan prestasi apa saja Mbak Ama? Belum ada sih, gak ada prestasi apa-apa begitu. Cuman lewat tulisan-tulisan ini saya terpilih jadi Emerging Writers Makassar International Writers Festival dan kemudian diundang oleh Badan Bahasa untuk menghadiri Ubud Writers and Readers Festival di Bali tahun lalu bersama gala dinner bersama Pak Nadiem Makarim. Jadi ya itu yang hal-hal yang buat saya itu membanggakan ya. Jadi bagian dari Ubud Writers dan Makassar Writers gitu. Berawal dari ketidaksengajaan diminta oleh orang tua suka membaca, pernah nggak sih Mbak sampai kebayang berada di titik ini? Ya, tadi saya duduk-duduk dan ingat-ingat dulu saya kenapa ya bapak saya rajin sekali berikan saya buku gitu. Dan saya juga membaca buku bapak saya, jadi
kalau satu buku habis saya baca lagi dan baca lagi gitu. Pun sampai saat ini kebiasaan membaca itu menjadi kebiasaan yang apa ya, yang menjadi suatu kebiasaan rekreasi buat saya. Jadi biasanya saya membaca buku 2 sekaligus, satu buku non fiksi, satu fiksi begitu. Jadi ya kalau bosan yang fiksi, saya baca lagi yang non fiksi. Jadi setiap hari saya meluangkan waktu untuk membaca karena ya menjadi kebiasaannya. Walaupun tanpa kopi kalau pagi-pagi. Yang penting ilmunya dan juga pengetahuan baru masuk gitu ya. Tapi kalau dari perspektif ala Mbak Ama, membaca buku itu pasti bisa menambah pengetahuan baru. Tapi kalau dari kacamata versi Mbak Ama, apa saja sih yang didapatkan dari membaca buku itu? Banyak sekali sih. Kebetulan saya seorang jadi bicara, saya seorang yang rutin konsul ke psikiater begitu. Jadi membaca itu semacam terapi buat saya. Satu, sama dengan menulis, dia menjadi terapi buat saya. Di samping itu, saya percaya buku-buku itu akan membawa saya kemana-mana. Jadi sambil baring dalam kamar, saya membaca cerita, saya akan terbawa ke tempat-tempat itu begitu. Itu rekreasi, dan lainnya tentu saja pengetahuan. Buat saya itu sih membaca. Yang disukai berarti adalah kita itu bisa jalan-jalan dengan gratis gitu ya. Fisiknya nggak capek, tapi kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan baru hanya dengan membaca. Pikiran kita pun juga ikutan jalan-jalan. Tapi anyway Mbak Ama, seperti yang kita ketahui memang tingkat literasi di Indonesia belum tinggi. Haria pun juga disuruh memilih gitu ya, mending membaca atau mendengarkan. Haria memilih mendengarkan daripada membaca. Ada nggak sih tips dari Mbak Ama yang bisa dibagikan kepada sahabat Sonora, termasuk juga ke Haria gitu kan, supaya ketika membaca itu rasanya nggak berat gitu, wah buku, wah membaca gitu kan. Kalau tips versi Mbak Ama supaya kita ini bisa cinta dengan membaca dan juga buku apa sih Mbak? Jadi kalau saya suka membaca saat pagi dan sore. Jadi saya memang meluangkan waktu untuk membaca sekitar 30 menit setiap pagi dan 45 menit setiap sore. Kadang kalau malam lagi tidak ada kegiatan atau tidak ada rapat atau apa, saya akan membaca juga begitu. Dari kebiasaan kecil bisa berubah menjadi sebuah kebiasaan yang besar. Itu butuh waktu berapa lama Mbak Ama kemudian sangat mencintai dengan membaca? Itu dari kecil sudah suka ya, tapi karena saya bilang keterbatasan akses buku, jadi kemudian membaca itu mulai dari kuliah karena akses buku banyak. Jadi di masa kuliah itu saya membacanya makin intens gitu. Baik. Mbak Ama, anyway, dalam waktu dekat ada proyek apa saja ini? Selain tadi buku keduanya yang akan segera rilis, ada proyek apa lainnya? Jadi di Yayasan Bebasan Luasa kami ada proyek untuk tiga kecamatan, proyek kecil sih, tapi untuk pengembangan diri anak-anak di 3 kecamatan di Luasa Membasa. Kemudian di September kami ada Festival Sastra Banggai yang ke-6, dan yang selanjutnya di kegiatan Puan Seni kami ada berbagai kegiatan lain yang sifatnya online, karena kan memang belum bisa kemana-mana kan, jadi masih online di Puan Seni. Oke. Nah, kalau sahabat Sonora juga pengen membaca karya-karya Mbak Ama, ini bisa dibaca di mana Mbak? Bisa dicari di Gramedia terdekat di kota Anda, atau di Gramedia di aplikasi Gramedia yang menjual buku e-book keterampilan membaca laut. Itu buku puisi saya. Di samping itu ada juga antologi-antologi lain dari Timur 1 dan dari Timur 2, itu terbit berkat Makassar International Writers Festival, dan di situ saya menulis cerpen kalau dari Timur 1 dan dari Timur 2. Jadi bisa dilihat di situ. Oke. Ada sosial media yang bisa diikuti oleh sahabat Sonora Mbak Ama untuk update-update lebihnya?
Saya sering di Twitter, nama saya @ama_ahmad atau di Instagram @amseo. Oke, nanti sahabat Sonora silahkan bisa cek langsung ya melalui Twitter dan juga Instagramnya Mbak Ama. Siapa tahu nanti segera ada update info buku keduanya. Mudah-mudahan lancar prosesnya dan juga bisa rilis segera ya Mbak ya. Iya, amin. Amin, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Ama sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada sahabat Sonora yang mudah-mudahan bisa memberikan insight baru dan juga pengalaman-pengalaman baru terutama di dunia yang memang oleh Mbak Ama dari dulu sampai sekarang masih tekuni. Mbak Ama sukses selalu dan juga sehat selalu ya Mbak Ama. Iya. Terima kasih Mas Arya. Terima kasih kembali. Dan demikian tadi sahabat Sonora perbincangan bersama Mbak Ama Ahmad, seorang penyair dan juga pegiat literasi di Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya. Walaupun di jam ini Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya pamit dulu, namun pastikan terus bergabung bersama kami karena Pesona Indonesia masih menemani sampai nanti pukul 16. Tetap bersama kami di Sonora Network. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda tengah mendengarkan acara Pesona Indonesia. Sonora Update. Sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyetorkan uang hasil rampasan barang bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ke kas negara. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan jumlahnya adalah 72 miliar rupiah dan juga 2.700 dolar Amerika. Ia menjelaskan perampasan barang bukti adalah salah satu upaya aset recovery untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Ali menegaskan lembaga anti rasuah akan terus mengutamakan pemidanaan perampasan hasil korupsi untuk menimbulkan efek jerah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bandung menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Di dalam rumah tersebut ditemukan aneka kosmetik, obat tradisional, hingga obat-obatan yang diduga ilegal. Barang-barang tersebut pun kemudian diamankan. Koordinator Kelompok Substansi Penindakan BPOM Alexander mengatakan pihaknya saat ini juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik rumah dan akan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Informasi lainnya sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa di tengah ancaman boikot Amerika Serikat terhadap pertemuan G20 jika Rusia menghadiri pertemuan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faiziah mengatakan kunjungan kerja antara lain membahas berbagai isu terkini, mulai upaya peredaan ketegangan Rusia-Ukraina hingga upaya lobi terkait KTT G20, di mana sebelumnya ancaman Amerika untuk memboikot pertemuan G20 di Bali kembali disuarakan di tengah sikap Indonesia yang tidak menentang rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan tersebut. Demikian Sonora Update. Anda bisa mendengarkan siaran radio Sonora kapan saja dan di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Dan sahabat Sonora, kami update juga informasi lalu lintas pada sore hari ini. Untuk informasi yang pertama, kami teruskan dari Pak Joko. Pantauan di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI yang arah Bundaran Patung Kuda terpantau ramai lancar, begitu juga untuk sebaliknya. Terima kasih. Kemudian informasi lainnya juga kami sampaikan untuk sahabat Sonora. Pantauan pada sore hari ini tadi Pak Wibowo sempat menyampaikan Pancoran arah Asmk lalu lintasnya terpantau padat merayap. Informasi yang juga kami terima dari PT Jasa Marga pada sore hari ini, tol Jagorawi dari Duku yang arah Cipayung terpantau padat. Dan juga pastinya sahabat Sonora, informasi-informasi lainnya masih akan kami sampaikan untuk sahabat Sonora. Jadi pastikan terus bergabung bersama kami hanya di Sonora Network. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mas Yumar yang akan menyampaikan hasil pantauannya untuk sahabat Sonora. Silakan Mas Yumar informasinya.
Baik sahabat Sonora, sayangnya kami terputus. Nanti akan coba kami sambungkan kembali. Tetap bersama kami hanya di Pesona Indonesia. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Pesona Indonesia hanya di Sonora, a part of KG Radio Network. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali kami update informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Kami sudah tersambung kembali bersama Mas Yumar yang akan menyampaikan hasil pantauannya untuk Anda. Silakan Mas Yumar. Baik sahabat Sonora, saat ini kami berada di perempatan Cempaka Mas, di mana arus lalu lintas di Jalan Letnan Jenderal Suprapto. Kami pantau dari layang galur menuju perempatan Cempaka Mas. Lalu lintas ramai sekali baik di jalur cepat ataupun di jalur lambat, namun secara umum masih bergerak ramai lancar. Antrean di perempatan Cempaka Mas tampak cukup normal, sekitar 10 hingga 15 kendaraan ke belakang. Sementara di arah sebaliknya dari arah Pedongkelan atau dari arah Kelapa Gading menuju Underpass Senen, lalu lintas terpantau lebih lancar. Dari perempatan Cempaka Mas kami bisa memantau lalu lintas di layang Cempaka Putih arah Sunter, lalu lintas juga dua arah bergerak ramai lancar. Pun di ruas tol Wiyoto Wiono dari Rawamangun menuju Tanjung Priok juga masih terpantau ramai lancar. Cuaca hujan lebat dari perempatan Cempaka Mas. Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio. Terima kasih Mas Yumar atas informasinya dan selamat kembali melanjutkan perjalanan. Ada update lainnya yang disampaikan oleh Ibu Rina dari sekitar Traffic Light Simpang 5 Senen Jakarta Pusat. Arus lalu lintasnya pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Terima kasih. Kemudian update lainnya kami teruskan dari PT Jasa Marga. Tol Jagorawi pada sore hari ini Dukuh arah Cipayung terpantau padat. Bagaimana dengan situasi lalu lintas di sekitar Anda sahabat Sonora? Silahkan Anda juga bisa sampaikan perkembangannya melalui Pusat Informasi Sonora. Pusat Informasi Sonora siap menerima informasi dari Anda. Ayo, sampaikan informasi seputar lalu lintas, banjir, kebakaran, atau peristiwa penting lainnya yang Anda saksikan ke Pusat Informasi Sonora di nomor telepon 021 6386 9200 atau WhatsApp dan Telegram di 0812 122 9200. Informasi dari Anda akan kami bagikan kepada sahabat Sonora setiap hari, setiap saat. Hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music. Permisi. Halo? Iya, Anda sahabat Sonora. Cuma mau kasih tahu ada yang baru selama bulan Ramadan. Semarak Ramadan Sonora. Menghadirkan buletin Ramadan, mutiara Ramadan, kurma, kuis Ramadan Sonora, dan sahur bersama Sonora yang bisa Anda ikuti dan dengarkan setiap hari selama bulan suci Ramadan hanya di Radio Sonora, part of KG Radio Network. Sahabat Sonora, bagaimana caranya menjaga kadar vitamin C dalam buah dan sayur agar tidak berkurang? Berikut penjelasan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Vitamin C memiliki sifat larut dalam air, mudah rusak karena suhu panas, sinar matahari, dan oksidasi udara. Karena itu, cara menyimpan, mencuci, menyiapkan, dan memakan buah dan sayur dapat mempengaruhi kadar vitamin C di dalamnya. Tips untuk menjaga kadar vitamin C dalam buah dan sayur. Hindari menyimpan buah dan sayur terlalu lama. Pilih buah dan sayur yang segar, simpan dalam tempat yang bersuhu rendah dan terhindar dari sinar matahari. Cuci buah dengan sayur dan air yang mengalir. Segera makan buah yang dikupas dan dipotong. Memotong buah dan sayur dalam ukuran kecil-kecil dapat membuat sebagian vitamin C menjadi rusak atau hilang karena paparan permukaan buah dengan udara. Jadi, potonglah dalam ukuran yang besar. Potong-potong sayur dan buah sesudah dicuci agar tidak banyak vitamin yang terbuang bersama air ketika proses mencuci. Jika ingin memasak sayur, gunakan sesedikit mungkin air dan usahakan agar kuah sayur juga dikonsumsi. Hindari memasak sayur dan buah lama-lama. Suhu panas ketika memasak akan
akan menurunkan kadar vitamin C. Masaklah hanya untuk sekali makan agar tidak perlu menyimpan dan memanaskan sisa sayur. Makanlah segera sayur yang sudah dimasak. Tetap bersama kami di Sonora Network. Stay tuned to Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network. Ketika Anda menerima tamu dan kumpul bersama keluarga atau teman yang tidak serumah. Ketika Anda memanggil jasa servis ke rumah. Ketika Anda melakukan foto bersama tanpa masker atau membiarkan anak bermain dengan teman-temannya. Atau Anda tinggal di kos atau asrama yang padat. Terus, masa aku nggak boleh ngapa-ngapain? Ya boleh, asalkan selalu waspada dan tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan. Diingat-ingat ya titik lengahnya. Mari, lindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Sonora Network. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Destinasi wisata keren hanya di Pesona Indonesia. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Saatnya kurma kuis Ramadan. Pertanyaannya apa untuk edisi kali ini? Anda mungkin sudah mendengarkan sejak tadi pagi pukul 6 ya, dan pertanyaannya masih sama. Namun untuk Anda yang baru saja mendengarkan kurma di edisi hari ini, pertanyaannya sahabat Sonora, jadi ada sebuah tempat ibadah di atas lahan seluas 9,5 hektar. Nah, bangunan ini dikenal bisa menampung 200.000 jemaah muslim. Bangunan ini pun juga merupakan simbol kerukunan umat beragama dan dikenal sebagai masjid terbesar di Jakarta. Tapi tidak hanya Jakarta, karena ini juga merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Apakah nama bangunan ini, sahabat Sonora? Sebagian dari Anda pasti sudah kebayang ya, oh kayaknya masjid yang ada di sana. Silahkan, daripada Anda menerka-nerka jawabannya apa, langsung saja kirimkan jawabannya ke 0812 112 9200. Sekali lagi, sahabat Sonora bisa langsung mengirimkan jawaban Anda ke 0812 112 9200. Formatnya jangan ketinggalan sahabat Sonora, kurma, spasi nama Anda, usia, domisili, dan jawaban Anda. Karena untuk 2 orang yang beruntung, masing-masing akan mendapatkan voucher dari Gramedia. Silahkan sahabat Sonora bisa langsung Anda jawab sekali lagi di 0812 112 9200. Kurma kuis Ramadan. Ikuti kuisnya setiap hari selama bulan Ramadan. Menyusun playlist lagu-lagu sendiri dan didengarkan sendiri? Itu sih biasa. Menyusun playlist lagu-lagu kesukaan dan diputar di radio untuk didengarkan banyak orang? Itu baru keren. Yuk ikutan program Playlist Indonesia Pilihanmu. Caranya, buka link bit.ly/playlist Indonesia Pilihan. Kemudian, tuliskan 12 daftar lagu Indonesia pilihanmu dari tahun 90-an sampai saat ini. Link juga bisa dilihat di bio sosial media Sonora ya. 4 playlist yang terpilih akan diputarkan di acara Pesona Indonesia hari Sabtu dan Minggu dari pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat di Sonora FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Informasi lebih lanjut, cek di sosial media Sonora, Instagram dan Twitter @SonoraFM92, Facebook Radio Sonora Jakarta. Playlist pilihanmu. Saatnya tentukan playlistmu sendiri di Sonora. Untuk memastikan Anda tetap fit dalam menjalankan ibadah puasa secara maksimal, simak tips Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia berikut ini. Selama bulan
bulan Ramadan, perokok yang berpuasa akan berhenti merokok selama berpuasa. Hal ini dapat dijadikan sebagai awal dari upaya untuk berhenti merokok selamanya. Kiat berhenti merokok adalah niat yang kuat. Merokok memiliki banyak dampak negatif terhadap kesehatan tubuh dan mental. Dampak negatif ini juga terjadi bagi orang bukan perokok yang berada di sekitar asap rokok. Aktivitas merokok menyebabkan tangan sering menyentuh mulut dan hidung sehingga meningkatkan resiko tertular COVID-19. Perokok yang menderita COVID-19 lebih tinggi resikonya untuk berkembang menjadi parah dan berujung pada kematian daripada orang yang tidak merokok. Jika keinginan merokok timbul, sedapat mungkin tunda aktivitas merokok. Alihkan pikiran dengan mengerjakan sesuatu, olahraga ringan, minum air dingin dengan menggunakan sedotan, atau makan permen bebas gula dengan rasa mint. Jika tetap tidak tertahankan, sedapat mungkin kurangi jumlah rokok yang dihisap. Kunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan terapi berhenti merokok. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Tips ini disampaikan oleh Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia dan dipersembahkan oleh Radio Sonora, part of KG Radio Network. Gaji udah masuk, mantap. Kalau gaji aja cepat ngecek notifnya. Coba cek juga di Peduli Lindungi. Udah muncul belum undangan vaksin berikutnya? Ayo, manfaatkan kesempatannya. Cari tempat layanan vaksin terdekat biar makin aman dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Sonora Network. Tetap bersama kami di Sonora Network. Sudah hampir pukul 16, saatnya Pesona Indonesia di edisi 8 April 2022. Pamitan dulu ya sahabat Sonora. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi di pukul 14 pada saat Pesona Indonesia bersama Bentara Budaya. Pastinya besok di jam yang sama Pesona Indonesia akan kembali lagi. Dan besok kan hari Sabtu dan Minggu ya. Saatnya yang menyusun playlistnya atau yang menyusun lagu-lagunya adalah sahabat Sonora. Jadi silahkan Anda masih ada waktu hari ini mampir ke Instagram @sonorafm92. Di sana sudah ada form dan juga caranya untuk menyusun playlist versi Anda. Siapa tahu kalau beruntung besok hari Sabtu atau Minggu yang akan diputar adalah lagu versi Anda. Jadi silahkan langsung dicek di Instagram @sonorafm92. Yang belum follow, hitung-hitung sekalian follow ya sahabat Sonora. Dan setelah ini Haria masih menemani Anda di program selanjutnya. Jadi pastikan sahabat Sonora terus bergabung bersama kami hanya di Sonora Jakarta dan Sonora Network. Banyak berita bagus tentang Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta dianugerahi sebagai Kota Batik Dunia oleh Badan Kerajinan Dunia pada tahun 2014. Aceh dikenal memiliki pahlawan wanita terbanyak di dunia. Desa Penglipuran, Pulau Dewata Bali. Begitu kaya Indonesia akan seni tradisi dan budaya. Alam Indonesia menyimpan keindahan tiada tara. Bangga menjadi Indonesia. Indonesia memang mempesona. Dengarkan Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora.